yang kuat justru tim yang berada di Pulau C, yaitu di Camp Charlie. Pemain-pemain Major Fight yang nampaknya sedang tertatih-tatih untuk menuju ke Camp Charlie, mereka menghadapi Harami Bro terlebih dahulu. Masih bisa bertahan dan langsung membalaskan kematian temannya. Si Harami Bro harus tewas, harus puas dengan 9 eliminations. Tapi gua salut banget dengan Federales. Ini Harami Bro selama Federales masih hidup, kayaknya chance dia buat fight win rate-nya itu masih di atas 50% sih, mau berapapun kondisinya. Ya, ini adalah big way chat untuk Harami Bro karena mereka walaupun pulang tapi ada 9 elimination dan ini adalah sebuah elimination yang cukup tinggi untuk tim yang baru mengumpulkan 31 total poin selama 2 hari mereka bermain dan berada di peringkat nomor 15. Kita tinggal lihat, inilah dia posisi dari Bigetron yang sudah saya katakan tadi. Untungnya Satarles memiliki angle yang free sekali, di end langsung oleh Lapar Seven. Elimination kedua datang menuju Bigetron dan itu ada elimination yang begitu penting karena yang mereka hentikan adalah tim yang ada di peringkat atas mereka, yaitu Xavier. Membuat setidaknya poin Xavier tidak akan nambah cukup besar di match kali ini karena hanya menyisakan last man standing. Tim yang cukup kontroversial juga banyak dibicarakan atau banyak dibahas oleh analis kita, tapi bergeser menuju ke MSC dan juga Vampire. Kali ini seperti komitmen fight sudah mulai dibangun juga. Jaesuk down, masih ada Tony K yang down juga di bagian belakang sana. Akan ada perang granat, akan ada satu granat yang meleduk dan mendapatkan seorang final. MSC kekurangan manpower, Ono Cilaka dan Stone pun akan langsung membersihkan seorang final, tapi Hoxie masih hidup, Hoxie masih memberikan harapan. Tapi masalahnya di sini yang lawan mereka adalah Vampire, Sanskui. Hoxie memang menjadi pemain andalan bagi MSC, namun tidak untuk melawan 4 pemain Vampire sendirian. Cukup sulit harusnya melawan 4 pemain Vampire, apalagi kita lihat bagaimana backup di BBK yang coba dilakukan. Swap bersama dengan Nuzi, namun Hoxie mekanik kelas tinggi, mantan pemain Duxan, sempat bermain di PMGC 2023 dan saat ini kembali bermain di PMGC 2024. Dan kita akan saksikan apa yang bisa dilakukan oleh Hoxie dengan sebuah DBS-nya. 2 peluru saja tersisa. Hoxie melakukan tembakan pertama, Hoxie gagal. Pulang semua pemain MSC, puncak klasemen pulang. Peringkat nomor 2 pulang. Dan ini kesempatan untuk tim-tim yang lain. Namun seperti yang saya katakan, nyaman Vampire. Untungnya Bigetron cepat merespon dengan mereka datang menuju ke area Pulau A. Dan mereka yang akan segera menghajar para pemain-pemain Vampire atau justru hold possession terlebih dahulu. Karena saya lebih merekomendasikan yang kedua. Jangan terlalu gegabah menuju Vampire. Yang penting masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Ya karena dari Vampire pun sudah selesai untuk melakukan reset, sudah melakukan revive juga, tapi bergeser menuju ke arah bagian tambang Inko. Kembali mempreteli satu persatu pemain-pemain dari Twisted Minds, walaupun memang tadi awalnya Twisted Minds lah. Sunhawk ada sebuah game changer, bahkan dari Lapar pun mendapatkan seorang Stone. Terculik tiba-tiba, tidak sadar, tidak aware Vampire dengan keberadaan Bigetron. Sudah mulai ada inisiasi. Perlahan namun pasti, dan Leon Pang ternyata diturunkan. Di match yang pertama, kuat sekali, tapi mereka rotan sehingga mereka bisa adjustable. Apapun keadaannya mereka bisa mengikuti pola tersebut, keadaan tersebut, tapi di tempat yang berbeda ternyata Lapar harus tumbang dan menjadi confirm elimination untuk Eren 7 dari Zeus. Celah tersebut oleh pemain-pemain Alpha 7 yang lain, dan Alpha 7 memiliki sebuah keuntungan dengan sudah mengclear area selatan. Mereka masuk dengan mudah dan mereka tinggal menunggu pemenang antara Zeus, Bigetron ataupun Vampire di tengah dari zona. Lagi-lagi pola permainan third party mungkin yang akan diaplikasikan setelah selesai bersih-bersih. Ya, saat ini tersisa untuk Alpha 7. Tapi Alpha 7 masih jauh, masih di luar dari TKP peperangan, yang dimana saat ini yang paling dekat adalah Satarles dengan 2 pemain Zeus. Vampire nungguin, Vampire tahu Vampire akan berusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Eren sudah tidak bisa bertahan lama lagi di bagian blue zone. Terlalu menyakitkan. Zeus pun sama halnya. Tapi Satarles sangat disayangkan. Sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Game yang berbeda. Legends Gaming, ya kita tahu bersama bagaimana di China memang mereka tidak menggunakan tipe global. Mereka menggunakan tipe khusus yang harus ada adaptasi, dan adaptasi ini tidak terlalu lama dimiliki oleh Legends Gaming. Beda dengan tim-tim China yang lain seperti Tianba yang nanti akan bermain belakangan. Namun kita akan melihat terlebih dahulu fight yang akan disuguhkan antara Vampire berhadapan dengan Twisted Mind. Nampaknya lemparan granat terlebih dahulu disajikan oleh keduanya, memberikan sebuah suguhan yang membuat kita berdebar. Namun Tony K tenang saja walaupun dia dekat dengan pemain-pemain dari Twisted Mind, seperti dia mengetahui bahwa Twisted Mind tidak bisa menjangkaunya dengan granat, dengan angle yang dia miliki. Tony K justru mempersiapkan granatnya, sudah dilemparkan, meledak di atas, dan Tony K mendapatkan ropes dengan kalkulasi yang begitu matang.
Mengerikan sekali permainan utilities. Art of utilities seni dari utilities Vampire ini masih terlalu on point juga. Bahkan dari Lord pun takut, dia ngacir, dia mundur, dia menuju ke bagian lower ground, meninggalkan seorang Dorin saja. Tapi di bagian kamera kanan bawah, menarik juga MSJ, tim yang lagi kita bahas, lagi nyemilin pemain-pemain dari Bigetron. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi tadi di awal ketika Vampire sama Twisted Minds perang, itu udah ada notification elimination feeds kalau dua pemain Bigetron Knights terculik oleh Mirin Sejon. Tapi kita melihat kembali Tony K dengan granatnya mendapatkan korban jiwa kembali. Kali ini korban jiwa tersebut bernama Twisted Dorin, menyisakan Lord seorang diri saja, mau tidak mau harus kabur, tarik mundur dengan mobilnya. Run, Lord run, itulah mungkin yang bisa kita deskripsikan. Tapi BTR dilindes, Hanstil dilindes, Hanstil. Gantian, kadang Tony K turun, namun di saat Tony K turun, Swaps bisa menutup turunnya performa dari Tony K. Ini juga dialami oleh pemain-pemain Alpha 7 di saat Kalino sedang turun, mungkin Revo sedang turun, Makrelin dan juga Mafioso mampu menutupnya. Dan Bigetron saat ini satu pemain mereka sedang dalam kepayahan, sedang tumbang di saat ada yang menggunakan hovercraft. 5 udah rotasi, Mirin Sejong lah yang masih tertahan di bagian belakang. Bahkan saat ini dari Zeus pun tidak mampu mereka untuk membegal pemain-pemain asal Nepal tersebut. Sementara di sisi yang lain juga BTR sudah mulai mendapatkan satu pemain dari Haram nih bro. Tapi Zeus akan langsung tarik mundur, akan langsung disengage untuk menghindari adanya korban jiwa lagi. Walaupun kita juga saksikan Leon Pang memiliki sebuah angle harusnya menuju ke pemain dari tim Hura. Walaupun yang tumbang Lapar justru yang mendapatkannya, bukan Leon Pang. Saya memantau tadi Leon Pang memiliki sebuah angle dan akhirnya Leon Pang datang dengan sepedanya menuju ke pemain Hura yang sudah tumbang. Akan menjadi confirm elimination, namun hati-hati jangan sampai justru ini menjadi blunder. Ada sebuah kendaraan bermotor atau lebih tepatnya motor yang bisa diambil. Tempat yang berbeda, Hoxi sudah tumbang. Jaesuk pastinya pun mudah untuk ditumbangkan. Tidak ada backup melawan 2-3 pemain di area ini. MSJ ada blunder yang terjadi dan mereka pasti tidak akan mendapatkan elim setinggi di match sebelumnya, karena elim sebelumnya Mau ya udahlah survive selama mungkin. Karena memang tadi kalau gue lihat dari rotasi mereka masuk dari arah jam 11 memang. Cuman pemikiran mereka adalah ngambil ke arah jam 6. Nah, ketika mutar tadi bertemu dengan Major Pride. Nah, itu dia pertemuan pucuk ya antara Mirin. Bukan elimination point mereka menjadi 3 poin saat ini. Satar perlu di revive terlebih dahulu karena memang posisinya juga agak sedikit terpojokan. Zeus lagi-lagi ya yang mengganggu BTR. Berarti ini kali kedua nih BTR ketemu sama Zeus. Dari bagian papan bawah 6 eliminations akankah menjadi modal untuk mereka menyundul klasemen. Tapi sementara Team Spirit mendapatkan lapar dari bagian kejauhan. Kita bisa bercerita, Team Spirit ini lagi berusaha untuk memakan habis pemain-pemain dari Bigetron. Leon Pang pun down, hanya satu yang tersisa, satu yang terakhir. Double nades, depan belakang, membombardir pemain-pemain dari Bigetron. Belum selesai di revive, masih knockdown lapar. Baru selesai seorang Leon Pang di revive, tapi masalahnya granat demi granat terus datang. Bertubi-tubi menuju ke Bigetron. Akankah Satarlus bisa selamat? Satarlus masih selamat, tapi begitulah untuk Satarlus dan kembali dibersihkan. Team Spirit berhasil untuk meretake dan menyundul tempat aman nyaman dari Bigetron Knights. Kembali kita melihat masih dicoba lagi sama Vitin. Melemparkan satu granat yang tidak ada efek samping apapun bagi pemain-pemain dari Vampire. Bahkan di sisi yang lain, Satarlus mendapatkan satu pemain dari Hora. Ditukar nyawanya. Lihat bagaimana di bagian kanan bawah. Itu lagi sengit banget bro. Lapar mendapatkan Hora dan kawan-kawan. Menyisakan satukah yang terakhir? Gue tidak tahu, tidak kelihatan, tapi masalah dari tempat BTR pun ada DRX yang mengintai dari bagian belakang. Hora hanya menyisakan satu saja, tapi kamera masih fokus dengan Vampire dan juga Loops yang sedari tadi tarik ulur gaming. Tidak ada komitmen yang pasti, hanya membuang-buang waktu saja. Tidak jelas arahnya ke arah bagian mana. Sementara juga dari BTR melemparkan kembali satu granat di follow up menuju ke arah bagian third party tersebut yang sedari tadi mengintai. Tapi hati-hati, ada So Easy yang sudah mulai ngeflank. Bahkan lemparan granat jauh. Ih, masih tidak kena. Lapar masih selamat, berhasil untuk nge-revive seorang Satarlus. sebuah penggunaan utility lagi-lagi belum terlalu efektif. So easy, so es. Buah bagi terlebih dahulu dia manfaatkan. Cisai pun hanya menegak atau mengkonsumsi boostingan-boostingan saja painkiller tadi yang dikonsumsi oleh Cisai Yunbin. Bukan oleh puncak klasemen sementara, 2 dari Hoxi, 1 dari Saiwu. Di saat gejolak perang sudah mulai terjadi di area yang lain dan Satarlus
memberikan damage, mendapatkan knockdown mungkin, ternyata tidak. Knockdown yang didapatkan oleh Satarles, 2 elimination sementara waktu masih didapatkan oleh Bigetron, belum nambah lagi elimination untuk mereka. Hoxi memberikan tembakan menuju Hyun Bin. 1 damage masuk, Hyun Bin menutup vision dengan sebuah proning. Proning tipis saja dilakukan oleh dirinya, smoke di pop up oleh para Jin untuk melakukan revive menuju ke Xavier. Jika ini masuk, akan menjadi 3-point shoot. Dekat sekali meledak dan selesai sudah. 3-point shoot didapatkan oleh Alpha 7. Tanpa menyentuh lagi-lagi. Inilah skill utilities yang dimiliki pemain-pemain sekelas global. Yang global-global aja. Dan bahkan dari Alpha 7 masih memberikan sebuah pressure menuju ke arah teman-teman Bigetron kita yang lagi melakukan rotasi. Turun atau naik lebih tepatnya menuju ke arah bukit yang ada di arah jam 1. Ada penantang untuk DRX. Here we go, Satarles maju dengan baginya memberikan distraksi bagi QX di ZZ, tapi Leon Pang tidak memberikan follow up. Nampak low parah dari Leon Pang. Satarles, tidak, Satarles begitu low dengan baginya, terlalu terbuka, tidak ada backup dari teman-teman Bigetron lainnya. Sedikit terlambat, tapi itulah dia granat yang dilontarkan, tapi lama terdeteksi kembali. Bunny hopping yang tidak menyelamatkan siapa-siapa, malah DRX berpesta. DRX berpesta menggeprek habis pemain-pemain Bigetron Knights. Hanya Leon Pang yang tersisa, terkena damage dari bagian belakang juga Leon Pang. Apa yang akan dilakukan saat ini sebagai last man standing? Sudah mulai dicari ketahuan di depan sana. Leon Pang lagi nge-front saja. Ditembakin pas banget lagi berdiri, tapi kelindes tidak jadi. Leon Pang masih menggocek-gocek kembali dan tidak mampu bertahan. Bigetron. Nice try Bigetron. Zona mulai terbentuk, zona mulai terpantau. BTR dekat sekali dengan Harami Bro. Gue nggak tahu apakah akan terjadi peperangan atau enggak, tapi kita bisa lihat itu udah sebelah-sebelahan dari BTR dan Harami Bro. Tapi ternyata Hansil yang membuka tembakan mendapatkan Ferraris dan juga Jappy. 2 korban jiwa di tengah jalan raya menjadi makanan bagi Bigetron Knights. Kita lihat sebuah smoke terlebih dahulu dilontarkan. Ini adalah elimination pembuka yang begitu menjanjikan untuk Bigetron. Tinggal step-step selanjutnya semoga bisa dimainkan dengan sempurna oleh mereka. Diawali dengan pergerakan yang begitu luar biasa. Dan kita juga melihat MSJ tidak selesai dengan pemain-pemain Bura saja. Mereka akan menghadapi BK, namun ternyata final turun di posisi yang terlalu terbuka kembali. Ada sebuah parkir yang tidak baik, tidak mulus dilakukan oleh para tim-tim yang ada di PMGC ini. Untungnya tidak difoto dan diupload, di tag menuju ke akun-akun yang suka ngetekin orang kalau parkirnya salah. Parkir lo bang, nggak bener gitu, ya kan? Nah, makanya kalau parkir yang bener, jangan kena garis. Tapi BTR lapar, Satarles. What happened di sini? Levi's, untungnya masih bisa dimakan oleh seorang Hansil, tapi Hansil pun terjerembab karena adanya third party dari bagian belakang. Alpha 7 mengintai Nadeti. Yang terakhir, bukan yang terakhir karena ternyata The Xavier masih punya 3 pemain. Leon Pang terdesak. Oh my god. Bigetron Knights. What? Itu dulu sebelum zonanya mengecil dan akhirnya zona menuju ke mereka. Ya, dan mereka yang lagi-lagi menjadi penghuni utamanya, tapi Leon Pang terlalu dekat dengan Team Spirit. Untungnya tarik mundur, tapi masalahnya nih, 2 pemain dari bagian belakang sudah mulai terculik duluan. Ternyata ada yang mengintai ketika Bigetron lagi melakukan rotasi masuk menuju ke arah bagian Pekado. Tidak aware dengan keberadaan belakangnya. Bahkan di bagian depan sana juga terlihat ada Inko yang sudah knockdown satu persatu pemain-pemainnya. Terima kasih Major Pride sudah mengganggu Inko supaya bisa membuat Inko tidak langsung commit untuk melemparkan beberapa granat menuju ke arah pemain-pemain Bigetron. Masih bisa di-revive sepertinya karena dari pemain Bigetron punya rumah. Tapi masalah dari Team Spirit tahu, wah sudah ada tetangga baru nih yang iri dengan wifi barunya nih. Sudah mulai diintai juga oleh pemain-pemain dari Team Spirit. Kembali sangat ramai Pekado. Yang berada di area lebih nyaman, namun dengan MSJ bisa masuk di posisi ini saja, mereka sudah untung besar. Setidaknya masuknya mereka mulus dengan masih ada 3 pemain yang aktif di sana dan posisinya cukup prima. Tembakan terjadi, NBT melakukan tembakan menuju Twisted Mind yang tadi disebutkan. Sangat berbeda area yang diambil oleh Twisted Mind menuju ke tim-tim lain, tapi area berbeda ini justru membuat Twisted Mind menjadi shooting range. Mereka terus ditembak oleh para punggawa-punggawa dari Dem Muerte dan Twisted Mind tidak akan bertahan. 7 elimination nampaknya akan menjadi akhir dari perjalanan Twisted Mind yang memang sudah tergerus oleh Blue Zone dan terus menuju ke area dari Pekado. Tembakan dilakukan oleh Evo Station menuju ke Dem Muerte. 1 tumbang menjadi confirm elimination.
Movement pun akan segera ditumbangkan. Hanya perlu satu tiupan menuju ke pemain tersebut. Namun healing bisa dilakukan oleh dirinya. Bigetron ada di bawah. Nampaknya tidak ada angle menuju ke atas dari Bigetron karena tertutup ya. Bigetron ada di lower ground saat ini. Ya karena kelihatan dari tadi nggak ikut-ikutan pesta tembak yang dilakukan, malah dia yang ketembak. Stone dari bagian kejauhan menembak menuju ke arah bagian Satarless. Ada satu pemain Twisted Minds yang masih selamat di bagian belakang. Belum kelihatan, tapi memang tadi angle-nya itu aman buat dia karena semuanya tadi kan fokus ke arah 3 pemain Twisted Minds yang ada di bagian belakang. The Muerte lah yang harus pulang terlebih dahulu sebelum Twisted Minds menutup ajalnya. Dan di mana saat ini begitu ramai zona dan Miren Sejong setelah gue pikir-pikir lagi abis Sansku bilang dia bisa masuk, lewat mana ya dia ya? Karena kan kalau dia mau masuk dia harus ngelewatin Vampire. Dia harus ngelewatin orang-orang yang di sekitarnya, ada Loops juga. Tapi dia bisa masuk lebih dalam daripada Loops dan juga Vampire. Ini patut diacungi jempol ini. Skill ninja asal dari Korea yang dimainkan oleh Miren Sejong membuat mereka akhirnya punya rumah, punya papan di bagian dalam. Tapi Inko jadi target dan sasaran dari Vampire. Satu granat dilontarkan, hanya splash damage saja yang masuk, tapi wall smoke. Wall smoke-nya indah sekali. Nene BT, Juancho selamat. Oh no, Inko versus BTR. Leg keempat, here we go. Satu granat yang menumbangkan seorang Nene BT, Hans Chill connect. Granatnya menyisakan Juancho, yang benar-benar Juancho sekali tembakannya, Sanskui. Satu tumbang kembali, bahkan Juancho harus bisa ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi apa daya, banyak pemain Bigetron datang, semuanya tumbang, menyisakan yang terakhir. Satarless menjadi last man standing. Satarless dicari, diincar, terus diburu oleh pemain-pemain Inko. Satarless sendirian di luar sana, masih seorang diri Satarless. Dan low sekali tangkap, dibakar oleh Nuzi dari Vampire.